Anjing. Di awal film, kita akan berfokus pada Detektif Joe yang terkejut dengan taktik Soyong yang sangat cerdas. Detektif Joe sadar bahwa yang ditangkapnya bukanlah gembong narkoba yang asli, melainkan Brian Lee yang berpura-pura menjadi Tuan Lee. Soyong dan dua rekannya berusaha kabur dari kejaran Detektif Joe. Soyong bersama Laika lalu menemukan GPS di kalung Laika. Ia mengisyaratkan untuk segera berhenti dan Soyong menaruh chip tersebut di sebuah ATM. Tak lama kemudian, Detektif Joe sampai di titik terakhir GPS. Ia menemukan kalung anjing dan sebuah alamat rumah. Detektif Joe yang tidak pantang menyerah terus melacak keberadaan Soyong. Di sebuah tempat, Soyong dan dua rekannya sedang berbincang bahwa Pak Suchang yang membuat kegaduhan dan Soyong memberitahu orang yang memberi donatur kepada Tuan Lee untuk membuat barang haram tersebut. Soyong menunjukkan dua orang yang akan membawa mereka kepada Tuan Lee. Scene berpindah ke dermaga. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang wanita. Dia adalah Big Knife. Dia adalah tangan kanan Tuan Lee. Lalu Big Knife menemui orang yang ia percayai untuk transaksi barang haram tersebut. Mereka pun merencanakan bagaimana mendapatkan bahan baku garam laknat itu. Big Knife berencana untuk menuju ke Korea Selatan. Scene berpindah ke rumah sakit. Si wanita anak buah Brian menyamar menjadi dokter dan dia melumpuhkan polisi yang berjaga di depan pintu kamar Brian. Dengan cepat ia menyelamatkan Brian. Dan di perjalanan ia mengatakan bahwa akun keuangan sudah diblokir oleh Soyong. Anak buah Brian menjemput Big Knife di bandara, lalu dibawa kepada Brian. Big Knife ingin melakukan transaksi bahan baku garam laknat, tetapi semua bahan baku Brian sudah disita oleh Soyong. Brian mengatakan, kamu bisa mendapatkan semua bahan baku dari orang ini, sambil memperlihatkan foto Soyong. Soyong juga satu-satunya ahli kimia yang memproduksi garam laknat, atau bisa dibilang Laika terbaik. Kembali ke Detektif Joe, ia berhasil memverifikasi aliran dana transaksi Soyong. Detektif Joe lalu memerintahkan untuk mencari catatan perjalanan mereka pada polisi. Akhirnya mereka berhasil menemukan gudang pabrik yang dicurigai Soyong berada di sana. Setibanya mereka di sana ternyata gudang itu kosong. Bahan baku pun sudah dibawa Soyong. Di tempat lain, Soyong telah sampai di gudang bahan baku pembuatan Laika. Dan benar saja mereka menemukan alat timbangan. Di saat yang bersamaan kelompok orang datang dan menodong mereka dengan senjata. Orang-orang ini adalah para pekerja pabrik yang di-PHK oleh Brian. Kemudian Soyong menjelaskan kalau mereka bukan ingin mencuri, melainkan memproduksi garam laknat. Akhirnya para pekerja percaya dan mau membantu mereka dan mulai bekerja sama. Pada sore harinya, mereka sedang bersantai dan duduk-duduk santai. Tiba-tiba dua mobil mencurigakan datang. Dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Big Knife dan anak buahnya. Para pekerja ditembak di tempat dan Soyong disandra untuk membuat garam laknat. Di sisi lain, Detektif Joe berhasil menemukan mereka. Ia pun bersiap untuk masuk ke dalam gedung itu. Ia masuk seorang diri dan menodongkan senjata. Dalam keadaan yang genting, Big Knife membawa Soyong keluar dari gudang untuk melarikan diri dan masuk mobil. Dan Detektif Joe berhasil menghambat mereka dengan menembak ban mobil mereka. Namun sialnya ia telah dibidik oleh seorang anak buah pisau besar. Ia pun tewas tertembak. Big Knife membawa Soyong kepada Brian yang sudah menunggu di sebuah kapal yang akan berangkat ke Thailand. Kembali ke kantor polisi. Detektif Joe dimarahi atasannya karena tidak mengikuti perintah. Ia pun diskor selama 6 bulan akibat insiden kematian rekannya. Scene berpindah ke Soyong. Ia bertanya kepada Brian, mengapa menyerahkan lokasiku kepada Big Knife? Brian yang tersinggung menjawab, ini semua karena ulahmu yang seenaknya saja.
Aku sangat ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa karena aku lagi sakit. Scene berpindah ke 12 tahun lalu. Brian yang sedang berjemur di pinggir kolam. Ada seorang pria masuk ke dalam ruangan dan menghajar pria yang sedang melakukan hasrat nafsu sesaat. Tiba-tiba Big Knife datang dan berkata, "Mengapa kau selalu mengacau seenaknya?" Lalu Big Knife membunuh pria yang melakukan hasrat sesaat itu. Brian yang melihat kejadian itu sempat terkejut dan menyadari bahwa Tuan Lee benar-benar ada. Scene berpindah ke Detektif Joe yang mencari informasi tentang Tuan Lee. Ketika di dalam mobil, Detektif Joe mendapat pesan dari rekannya bahwa ia berhasil melacak mobil yang ditinggalkan di pabrik kalau Big Knife membawa Soyong pergi ke Thailand. Big Knife telah sampai di Thailand. Mereka berangkat ke markasnya. Di perjalanan, mobil Big Knife dan Brian melalui jalan yang berbeda. Big Knife dan Soyong telah sampai di sebuah tempat untuk melakukan transaksi narkoboy terbesar pada abad ini, yang berkedok sebuah gereja. Soyong memasuki ruangan yang dijaga ketat. Soyong harus menyelesaikan pekerjaan dalam 5 hari dengan produksi sebanyak 5 kilogram. Soyong bertanya kepada Big Knife, "Apakah aku bisa bertemu dengan Tuan Lee?" Scene berpindah ke Brian yang dibawa ke dalam hutan di mana anak buah Brian yaitu Nguyen dan rekannya berusaha menyelamatkan Brian dari anak buah Big Knife yang berusaha melenyapkan Brian. Di tempat lain, sampailah Detektif Joe di sekolah Thailand. Di sekolah, ia bertemu dengan guru sekolah dan menggali informasi tentang Guru Lee. Dan guru itu mengiming-imingi untuk pergi ke rumah Tuan Lee. Sesampainya di sebuah tempat bersama guru itu, tapi Detektif Joe curiga akan gerak-gerik guru itu, kemudian merampas senjatanya. Akan tetapi, rumah itu sudah dipenuhi dengan anak buah Big Knife. Kemudian Detektif Joe disandra dan tiba-tiba suasana pun jadi kacau akibat kedatangan tangan kanan Brian yaitu Nguyen. Dalam situasi itu, Detektif Joe berusaha untuk bersembunyi, namun mereka berhasil menyandra Detektif Joe. Dan Brian datang di hadapan Detektif Joe. Brian menelpon Soyong di depan Detektif Joe. Detektif bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Soyong menjelaskan bahwa kita sekarang berada di pihak yang sama. Di sisi lain, Tuan Lee menelpon Big Knife bukan untuk narkoboy. Tuan Lee mengatakan kepada Big Knife, "Mulai sekarang kamu bisa melanjutkan bisnis dengan menggunakan namaku." Terungkap fakta besar bahwa Big Knife adalah anak dari Tuan Lee. Tuan Lee memutus pensiun dari bisnis haram. Mendengar itu, Big Knife meluapkan emosinya kepada Soyong. Soyong yang terus-menerus menanyakan keberadaan Tuan Lee. Big Knife kekeh tidak mau membocorkan keberadaan Tuan Lee. Big Knife terus menghantam Soyong. Saat ingin membunuh Soyong, tiba-tiba Detektif Joe datang tepat waktu dan membuat Big Knife meninggoy di tempat. Sementara itu, Soyong dan dua rekannya kembali jadi tawanan Brian. Brian mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang harus dihabisi. Kedua rekan Soyong disiksa agar mereka mau bekerja sama dengan Brian. Soyong pun setuju dengan tawaran Brian. Singkat cerita, kemudian polisi Thailand menemukan markas gembong narkoboy. Pagi hari di Norwegia, terlihat Tuan Lee telah sampai di rumahnya. Tanpa ia sadari dalam rumah itu, rupanya Soyong yang sudah menunggu kedatangan Tuan Lee. Tuan Lee kemudian menguji cara kerjanya dan kualitas garam laknat itu. Soyong tahu keberadaan Tuan Lee dari handphone Big Knife. Lalu Soyong menceritakan kelakuan Tuan Lee sewaktu kecil dulu bersama orang tuanya yang sudah meninggal dalam kotak itu. Setelah berbincangan singkat, padat, dan jelas, Soyong tidak banyak tingkah lagi. Tiba-tiba Tuan Lee akhirnya tepar di tempat dan Soyong berhasil membalaskan dendam terhadap Tuan Lee yang sudah membunuh orang tuanya. Pada akhirnya inti dari cerita film ini adalah balas dendam, tapi malah melebar ke sana kemari. Sebaiknya nonton Believer 1 dulu biar tidak pusing pas nonton Believer 2. Dua lakon di film ini adalah Tuan Brian dan dua pentol.
Kita lanjut. Detektif Joe menuju ke keberadaan Sioyong yang sudah tahu lewat GPS-nya. Akhirnya mereka bertemu kembali. Detektif Joe ingin memastikan apakah Tuan Lee benar-benar sudah meninggal. Sioyong berkata, "Aku akan menjadi the next Tuan Lee." Dengan refleks dan cepat, Detektif Joe pun menembakkan senjatanya. Sioyong pun tewas. Dan ternyata senjata Sioyong itu pelurunya kosong. Saat Detektif Joe keluar rumah itu, tiba-tiba sebuah peluru menembus kepalanya. Dan itu adalah ulah dari rekan Sioyong. Dan akhirnya film ini selesai. Tamat.